Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel tutorial caraku. Kali ini saya akan memberikan soal pilihan ganda tes perangkat desa. Langsung saja. Nomor 1. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan A. Kerja perangkat desa menarik pajak, B. Penerimaan dari pajak bumi dan bangunan, C. Keuangan dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa, D. Pajak dari setiap warga desa. Jawabannya adalah C. Uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksana hak dan kewajiban desa. Nomor 2. Sekretaris desa dalam urusan keuangan di desa mempunyai tugas A. Penyeleksian, B. Pengawasan, C. Pembelanjaan, D. Koordinator. Jawabannya D. Koordinator. Sekretaris desa dalam urusan keuangan di desa mempunyai tugas sebagai koordinator. Nomor 3. Pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, D. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1954. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950. Nomor 4. Pembentukan panitia kepala desa ditetapkan dengan A. Keputusan kepala desa, B. Peraturan desa, C. Peraturan bupati, D. BPD. Jawabannya adalah D. BPD. Pembentukan panitia kepala desa ditetapkan dengan BPD. Nomor 5. Barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban APB desa atau perolehan hak lainnya yang sah adalah A. Aset desa, B. Dana desa, C. Kekayaan desa, D. Harta desa. Jawabannya adalah A. Aset desa. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang A. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, B. Penetapan desa, C. Izin usaha jasa kontribusi, D. Pedoman penyusunan peraturan di desa. Jawabannya adalah B. Penetapan desa. Nomor 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang A. Pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa, C. Badan Permusyawaratan Desa, D. Penetapan desa. Jawabannya adalah B. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. Nomor 8.
penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI disebut A. Desa, B. Pemerintah desa, C. Pemerintahan desa, D. Kepala desa. Jawabannya adalah C. Pemerintahan desa. Nomor 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang A. Penyusunan SOTK perangkat desa, B. Pedoman penyusunan perangkat desa, C. Pemberhentian pengangkatan perangkat desa, D. Tata cara pemilihan dan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Jawabannya adalah B. Pedoman penyusunan perangkat desa. Nomor 10. Unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional adalah A. Pelaksana teknis, B. Sekretaris desa, C. Kepala urusan, D. Kepala seksi. Jawabannya adalah B. Sekretaris desa. Nomor 11. Dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus disebut A. Aset desa, B. Alokasi dana desa, C. Dana desa, D. APB desa. Jawabannya adalah alokasi dana desa. Nomor 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 mengatur tentang A. Badan Pemusyawaratan Desa, B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, C. Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa, D. Pedoman penyusunan peraturan desa. Jawabannya adalah B. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nomor 13. ADD atau alokasi dana desa paling sedikit diterima oleh desa sebesar dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. A. 30%, B. 25%, C. 20%, D. 10%. Jawabannya adalah 10%. Nomor 14. Kepala desa menyampaikan laporan hasil pelaksanaan APB desa kepada Bupati setiap A. Triwulan, B. Semester, C. 1 tahun, D. 2 tahun. Jawabannya adalah C. 1 tahun. Nomor 15. Seluruh pendapatan desa diterima dan disetorkan melalui desa dan penggunaannya ditetapkan dalam A. Keputusan Kepala Desa, B. Peraturan BPD, C. Rembuk Warga, D. APB Desa. Jawabannya adalah D. APB Desa.
Nomor 16. Di bawah ini yang bukan fungsi dari sekretaris desa adalah: A. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti administrasi, arsip, surat menyurat. B. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja desa. C. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi sarana dan prasarana kantor, inventaris, dan pelayanan umum. D. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat. Jawabannya adalah D. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan dan hak dan kewajiban masyarakat. Nomor 17. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat dan kependudukan adalah tugas dan fungsi dari A. Kepala Seksi Pelayanan, B. Sekretaris Desa, C. Kepala Seksi Kesejahteraan, D. Kepala Seksi Pemerintahan. Jawabannya adalah B. Sekretaris Desa. Nomor 18. Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu A. 3 tahun, B. 4 tahun, C. 6 tahun, D. 7 tahun. Jawabannya adalah C. 6 tahun. Nomor 19. Dana desa adalah dana yang bersumber dari A. Anggaran kecamatan, B. Anggaran kabupaten, C. Anggaran provinsi, D. Anggaran dan pendapatan belanja negara. Jawabannya adalah anggaran dan pendapatan belanja negara. Nomor 20. Bendahara desa adalah untuk staf: A. Kepala seksi di desa, B. Kepala urusan di desa, C. Sekretaris desa, D. Kepala dusun di desa. Jawabannya adalah B. Kepala urusan di desa.